Silakan ada Bang Hendardi di sini ya. Matematik. Ya, Bang ya, Hendardi. Nah, itu ya, dia. Mbak Nong. Silakan. Ya. Ya, terima kasih. Pertama-tama, Mbak Nong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama, saya kira saya ingin menyampaikan doa, tentu saja agar Bung segera pulih dan segera dapat beraktivitas kembali. Terima kasih. Dan sejalan dengan apa yang tadi juga didoakan oleh para pemuka-pemuka agama, saya kira Tuhan mendengar ini. Dan saya juga ingin menyampaikan kepada istri Bung Ade, Mbak Nina, untuk tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan semacam ini. Saya kira Bung Ade yang saya kenal memang yang sering disebut oleh beberapa pihak sebagai orang yang di dalam pernyataan-pernyataan atau statement-statementnya seringkali kontroversi. Dalam kacamata saya ini bukan kontroversi sesungguhnya. Bung Ade adalah orang yang langka di tengah kita, ya, di mana dia membudayakan apa yang namanya bicara terus terang, ya, tidak malu-malu atau tidak menutup-nutupi sesuatu. Dan ini langka saya kira di Indonesia, ya, di tengah masyarakat kita yang merupakan masyarakat yang diam, yang terlalu lama diam, ya, dan apa yang dilakukan Bung Ade memang sebetulnya merintis suatu masyarakat yang lebih berani untuk berbicara, berani terus terang, ya, karena itu seringkali dalam pihak atau dalam kacamata yang lain dia sering disebut sebagai kontroversi. Namun di mata saya itu tidak begitu. Nah, apa yang terjadi, saya sedikit saja Mbak Nong, bahwa pengeroyokan dan penganiayaan yang dialami Bung Ade ini, yang saya juga sudah membuat semacam statement di berbagai media oleh sekelompok orang di demonstrasi tanggal 11 itu, ini tidak dapat dibenarkan atas alasan apapun, ya. Terlebih itu tidak terdapat tindakan-tindakan yang menurut saya tidak senonoh dan tidak pantas, ya, yang jelas merendahkan martabat manusia, ya, atau martabat dan harkat manusia, dehumanisasi. Tindakan kekerasan semacam itu mencerminkan ketidakdewasaan dan pemanfaatan secara destruktif dalam berdemonstrasi. Demonstrasi juga mempunyai, tentu saja memiliki etikanya dan memiliki koridor hukum, ya, dan ini saya kira seharusnya kemudian menjadi semacam momentum untuk meluruskan demonstrasi, ya, menjadi refleksi kita, menjadi pelajaran berharga buat baik gerakan mahasiswa, gerakan buruh, ataupun gerakan-gerakan yang lain, ya, untuk tidak gampang juga bercampur dengan gerakan-gerakan yang memiliki interest apapun, ya. Ini cara kita untuk kemudian membenahi, ya, cara-cara berdemonstrasi dan etika berdemonstrasi. Tentu saja kami mengutuk keras, ya, apa yang dilakukan oleh para pelaku dan terhadap tindakan kekerasan dan dehumanisasi itu yang dialami oleh Bung Ade, dan saya kira pihak kepolisian perlu melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap para pelaku, dan sesuai dengan pernyataan Kapolda Metro Jaya bahwa beberapa pelaku sudah ditangkap dan sebagian lagi masih dikejar. Saya kira kita perlu mengawal apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menegakkan hukum seadil-adilnya, termasuk
juga tentu saja mengusut dalang di balik ini, atau kalau ada provokator-provokator di balik ini ya, agar dia berhadapan dengan hukum ya, dan untuk menegakkan hukum dan saya kira identifikasi yang dilakukan oleh kepolisian ini perlu kita kawal terus, dan yang apalagi dikatakan itu bukanlah mahasiswa. Nah, sehingga saya kira terdapat potensi keberadaan kelompok-kelompok yang memang sengaja dan atau menyusup di dalam masa demonstrasi. Nah, saya kira tapi ini adalah momentum kita untuk membenahi gerakan-gerakan semacam itu. Namun di sisi lain, saya kira kehadiran Mas Ade, Bung Ade di acara tersebut, seperti apa yang dia pertama diwawancara oleh media, adalah saya kira di dalam misi justru untuk dia menghormati aksi unjuk rasa mahasiswa yang sejauh ini, selama ini juga sebagian memainkan perannya yang signifikan di dalam pengawasan secara langsung terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, saya kira karena itu perlakuan proporsional atas setiap aksi demonstrasi ini haruslah menjadi standar bersama, khususnya oleh pemerintah dan institusi keamanan. Setiap aksi selalu ada potensi pembusukan, tetapi gerakan mahasiswa itu tentu saja tidak boleh berhenti dan dimatikan ya, hanya karena peran-peran dari sekelompok penumpang gelap atau orang-orang yang memiliki interest tertentu. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, dan mudah-mudahan ini menjadi momentum kita bersama untuk lebih berani menghadapi perilaku-perilaku ya yang memanfaatkan gerakan-gerakan atau demonstrasi baik itu dilakukan oleh kelompok-kelompok manapun, buruh, mahasiswa ataupun kelompok manapun. Dan untuk momentum untuk kita lebih berani berbicara secara terus terang, menyatakan secara terus terang seperti yang saya kira sudah dipelopori oleh Bung Ade. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.